الحمد لله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من أطاعه وشكر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق من أبشر وأنذر اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam ta'zim atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi keistiqomahan dan pada akhirnya nanti pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang terhormat. Tema khutbah pada hari ini yaitu 3 musuh dan bagaimana menyikapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini kita punya musuh bersama, musuh semua orang, musuh kemanusiaan, dan sudah barang tentu musuhnya orang-orang beriman. Apa itu? Itulah yang dinamakan dengan asyar atau keburukan yang perwujudannya banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Ada syaitan, ada al-jarimah, kejahatan, al-zulmu, kezaliman, al-jahlu, kebodohan, al-kibru, kesombongan, dan sebagainya. Dan Al-Quran juga telah membimbing kita bagaimana kita bersikap terhadap musuh-musuh itu semuanya. Dan paling tidak ada 2 sikap pokok yang diajarkan oleh Al-Quran di dalam mensikapi musuh-musuh itu. Yang pertama, kita harus jadikan sebagai musuh. Musuh kita harus jadikan sebagai musuh.
Kita tidak boleh memusuhi kebenaran dan kebaikan, dan juga sebaliknya. Dan yang kedua, kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan menghadapi setiap keburukan di dalam kehidupan ini, yang semua itu adalah musuh kita yang harus kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita sebutkan 3 di antara keburukan-keburukan itu yang merupakan musuh kita bersama, yang harus kita jadikan sebagai musuh, dan kita harus senantiasa bermohon kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapinya. Yang pertama yaitu al-jarimah, kejahatan dan orang-orang jahat. Jadi kejahatan itu musuh, maka musuh itu harus kita jadikan sebagai musuh. Tidak boleh kejahatan kita anggap sebagai teman, sebagai sahabat. Kita tidak boleh bertetangga dengan kejahatan dan orang-orang jahat. Maka setelah kita menjadikannya sebagai musuh, karena begitu berbahayanya kejahatan itu, maka kita disuruh untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh yang pertama adalah Siti Maryam. Ketika dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari potensi kejahatan seseorang laki-laki yang datang kepadanya, yang ketika itu belum berbuat jahat kepadanya, tapi ada potensi. Setiap manusia memiliki potensi jahat dalam dirinya yang sewaktu-waktu bisa muncul ketika ada pemicunya. Ada orang baik, tetapi ketika berada di lingkungan yang buruk, di lingkungan yang jahat, maka bisa menjadi jahat. Maka Siti Maryam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari potensi kejahatan orang yang datang kepadanya, yang ketika itu beliau belum tahu kalau itu adalah malaikat, perwujudan malaikat. Hal ini sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Maryam ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat, dia berkata, Maryam berkata, Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Tuhan, kepada Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, minka, kepadamu atau daripadamu, dari kejahatanmu. Jadi kita perhatikan, Siti Maryam sudah berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang belum berbuat jahat kepadanya, tapi karena orang itu dia tidak mengenalnya. Maka ini satu pelajaran, kita harus berhati-hati terhadap orang yang kita belum kenal baik. Kita harus berhati-hati terhadap orang-orang asing di sekeliling kita. Lalu kata Siti Maryam, in kunta taqiyya, kalau kamu orang bertakwa, pasti kamu tidak akan melakukan kejahatan. Karena ketakwaan dan kejahatan tidak mungkin bisa bersatu dalam diri seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan Fir'aun yang jelas-jelas ingin membunuhnya, ingin membinasakannya. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dukhan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa inni, dan sesungguhnya aku, 'udtu bi rabbi wa rabbikum, senantiasa berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, termasuk Tuhannya Fir'aun juga Allah Subhanahu wa taala.
Tuhannya orang-orang jahat juga Allah Subhanahu wa taala. Antarjumun, jika kamu ingin merajamku, jika engkau ingin membunuhku, ingin membinasakanku, ingin menghabisiku. Sehingga Nabi Musa alaihissalam memberikan contoh kepada kita agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang benar-benar ingin berbuat jahat kepada kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang ada dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ironis dalam kehidupan kita ini, kalau kita yang diperintahkan Al-Quran untuk menjadikan kejahatan sebagai musuh, tapi justru malah kita diam-diam bersahabat dengan orang-orang jahat. Malah kita kembang biakkan, kita beternak kejahatan dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Kita biarkan minuman keras diperjualbelikan di lingkungan kita. Padahal Nabi SAW sudah menegaskan kepada kita bahwa khamar itu adalah ummul khaba'ith, biangnya, induknya segala keburukan dan kejahatan. Tidak mungkin kita bisa berlepaskan diri dari kejahatan manakala induknya kita ternak dalam kehidupan kita, di lingkungan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang kedua yang juga harus kita jadikan sebagai musuh bersama, dan kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripadanya dalam menghadapinya, yaitu al-jahlu, kebodohan dan orang-orang bodoh. Jadi kebodohan itu musuh. Kebodohan itu musuh. Maka tidak boleh kita bersahabat dengan kebodohan. Tidak boleh kita menjadikan pemimpin orang-orang bodoh. Jangan sampai ekonomi jatuh ke tangan orang-orang bodoh. Jangan sampai kekuasaan, kehidupan kita lari ke tangan orang-orang bodoh yang tidak berilmu. Karena sangat berbahaya, merusak kehidupan kita, dunia akhirat kita dirusaknya. Bukan hanya kita, tapi generasi anak cucu kita akan dirusak oleh mereka. Maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengajak kaumnya, ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian direspon dengan respon yang sangat negatif oleh kaumnya, oleh Bani Israel. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumi, dan ingatlah tatkala Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian, memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Itu perintah Allah. Nabi Musa menjalankan perintah Allah, menyampaikan perintah Allah yang merupakan wahyu kepada kaumnya. Dia sedang berdakwah di tengah-tengah kaumnya yang luar biasa, yang kita tahu dalam sejarah Bani Israel. Tetapi apa dan bagaimana respon mereka ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka berkata, mereka bersikap dengan tegas, atattakhiduna huzwa? Apakah engkau wahai Musa akan menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Coba kita perhatikan. Nabi Musa yang berdakwah justru dituduh sebagai orang yang akan membuat olok-olokan kepada mereka. Artinya dianggap orang jahat, orang buruk. Orang berdakwah mengajak kepada kebaikan, orang berdakwah yang amar ma'ruf nahi mungkar justru dianggap orang yang jelek, orang yang buruk. Sementara keburukan yang dilakukan oleh Fir'aun ketika itu didiamkan oleh Bani Israel. Dalam kehidupan kita nyata, keburukan yang sudah ada di hadapan kita, dalam kehidupan kita, kita diamkan. Lalu kita mencari keburukan-keburukan yang ada pada orang-orang baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena respon kaumnya negatif, maka Nabi Musa harus tampil meluruskan, tidak boleh didiamkan. Lalu apa kata Musa? Qala, dia berkata dengan tegas. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau aku menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Jadi dari ayat ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ciri orang-orang bodoh berdasarkan Al-Qur'an adalah orang yang senantiasa menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Jadi kalau ada orang yang menjadikan syariat, menjadikan agama, simbol-simbol agama, syiar-syiar agama sebagai bahan olok-olokan dan tertawakan, maka mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka tidak boleh kita anggap teman, tidak boleh kita ikut-ikutan dengan mereka. Kita harus jauhi mereka, karena itu merusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, musuh kita yang nyata dalam kehidupan ini, yang harus kita lawan, dan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa kuat menghadapi musuh itu, adalah az-zulmu, kezaliman. Kezaliman dan orang-orang zalim, orang-orang aniaya, orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena definisi az-zulmu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti kita zalim. Kalau kita mempekerjakan seseorang yang tidak ahli pada bidangnya, kita zalim. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak sanggup melakukannya, maka kita zalim. Banyak sekali bentuk kezaliman itu. Mengambil hak orang lain juga zalim. Termasuk kezaliman yang luar biasa adalah dosa dan kemaksiatan. Karena ketika seseorang berdosa dan bermaksiat, dia sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, bukan pada tempatnya. Maka kita harus senantiasa melawan ini dosa dan kemaksiatan. Dan kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghadapi godaan kemaksiatan yang dilancarkan oleh seorang wanita yang sebetulnya juga ibu angkatnya, tinggal serumah dengannya, yaitu Sulaikha, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Dan dia, wanita itu, menggoda. Ini luar biasa bahasa Al-Qur'an. Biasanya kan yang menggoda laki-laki ya, tapi ini wanitanya yang menggoda. Dan wanita itu menggodanya Nabi Yusuf alaihissalam, allati an nafsihi, agar dia tunduk kepada keinginan wanita itu. Dan dijelaskan allati huwa fi baitiha. Dia Sulaikha yang laki-laki itu Nabi Yusuf ada di dalam rumahnya. Jadi satu rumah dengannya, karena sebetulnya anak angkatnya. Ya, bukan orang lain, bukan orang tinggal di luar rumah. Jadi ini juga satu peringatan bagi kita, hati-hati kita tinggal bersama orang-orang yang bukan mahram. Mungkin untuk kita tidak, untuk istri kita, anak-anak kita. Banyak kejadian. Ya, apalagi suami yang sering meninggalkan rumahnya, kemudian di rumah ada laki-laki yang bukan mahram dari istri kita atau anak kita. Dicontohkan. Siapapun berpotensi untuk melakukan kejahatan itu, kezaliman itu. Wa rawadathu allati hiya fi baitiha an nafsihi. Lalu Sulaikha menggodanya Nabi Yusuf agar dia tunduk kepada kemauannya, dan bukan sekadar menggoda tapi sudah melakukan langkah-langkah praktis. Kata Al-Quran, wa ghallaqatil abwab. Sulaikha sudah menutup pintu-pintu dan jendela.
Ya, jadi sudah beraksi ini luar biasa. Lalu langkah berikutnya waqalat, dan dia sudah bersikap menghadapi Nabi Yusuf. Hai talak, mari. Itu ajakan yang sangat akrab. Sini, sini. Sudah berdua-duaan di dalam kamar, dalam satu rumah yang jendelanya sudah ditutup. Bayangkan, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita bukan wanita sembarangan, dijelaskan dalam hadis, dzatu mansibin wa jamalin, memiliki kedudukan karena istri perdana menteri, istri raja. Wa jamalin, dan cantik, punya kekuasaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Apa sikapnya? Qala ma'adallah. Nabi Yusuf menegaskan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia Tuhanku yang senantiasa berbuat baik kepadaku. Dia Allah Tuhanku yang memberikan nyawa kepadaku, yang memberikan kesehatan kepadaku, yang memberikan keimanan kepadaku, yang memberikan kegagahan kepadaku dan sebagainya. Masa saya ingin berkhianat kepadanya? Kira-kira seperti itu ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini satu pembelajaran untuk kita semuanya. Maka kita harus kuat menghadapi segala godaan, apapun itu kemaksiatan, karena itu adalah kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, segala bentuk kezaliman, dan segala bentuk kebodohan yang ada dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa anzar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' din. Allahumma alif baina qulubil mu'minina al haqq ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma irfa'na al bala wal waba wal riba waz zina wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.